study religion, but before that we want to pray. For your hand, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for your blessing. We say thank you for everything that you have done in our life. Father in heaven, we are going to study religion. Please help us to understand our lesson today well. Thank you, Lord Jesus. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we always pray to you. Amen. Okay, everyone, let's prepare your religion book. We are going to start our lesson. Oke, semuanya sudah siapkan buku religionnya. Nah, sekarang teacher Reda mau mengajak kamu membuka buku religion kamu dari halaman 49 ya. Oke, semuanya di rumah sudah membuka bukunya. Oke, hari ini kita akan belajar dari pembelajaran yang ke-6 dengan topik keluargaku tanggung jawabku. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, teacher Reda berharap kamu dapat untuk memahami pentingnya tanggung jawab dalam keluarga. Oke, yang kedua, teacher Reda mau kamu dapat mempraktikkannya tanggung jawab dalam keluarga kamu sesuai dengan usia kamu sekarang. Oke, kamu sekarang sudah berusia berapa tahun ya? Mungkin sudah ada yang 8 tahun ya. Oke, apa yang menjadi tanggung jawab kamu sesuai dengan umur kamu atau usia kamu? Nah, sekarang masih ingat ya, teacher Reda ingatkan kembali pembelajaran kita minggu yang lalu masih bicara tentang tanggung jawab. Tentunya semua anak-anak teacher, mark level masih ingat kan? Tanggung jawab berarti melakukan tugas tepat waktu. Nah, kita akan belajar dari Alkitab kita hari ini. Di rumah? Pasti dong. Oke, sekarang coba buka Alkitab kamu dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Oke, ceritanya di dalam firman Tuhan hari ini kita melihat tokohnya adalah Yesus. Oke, Yesus ketika dia berumur 12 tahun, dia sudah sangat pintar ya. Dia mencintai hukum Taurat Allah. Nah, ketika dia berumur 12 tahun, Yesus diajak kedua orang tuanya untuk ke Yerusalem. Ya, siapa sih orang tuanya? Yusuf dan Maria adalah orang tua dari Yesus. Oke, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus berdiskusi dengan alim ulama. Apa itu teacher alim ulama itu? Oke, alim ulama itu adalah orang yang ahli dalam bidang agama. Oke, coba kamu lihat gambarnya ini. Tuhan Yesus, Yesus dengan orang-orang ahli dalam bidang agama. Wow, kamu berani nggak seperti ini? Nah, kenapa ya? Yesus itu adalah orang yang pintar. Dia adalah orang yang rajin belajar. Dia suka, senang membaca firman Tuhan. Sehingga dia bisa berbicara dengan orang-orang yang lebih besar dari dia. Nah, sekarang kita mau. Kamu mau nggak? Tanggung jawab kamu sebagai anak di rumah, tanggung jawab kamu sebagai siswa. Oke, orang tua hanya menyuruh kamu untuk belajar kan? Membanggakan orang tua. Ketika kamu mau mengikuti nasihat orang tua, ya, ketika kamu mendengarkan perkataan orang tua akan bangga melihat anak yang taat. Nah, kita mau belajar seperti Yesus. Ketika dia berumur 12 tahun, dia sudah bisa menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan sikap yang bertanggung jawab. Oke, nah yang berikutnya kita melihat tokoh berikutnya ya. Tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus itu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab. Kamu akan membaca kembali Alkitab kamu ya dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12 sampai 17. Oke, nanti kamu baca ya ceritanya ini. Teacher Reda mau kamu membacanya di rumah dengan teliti. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Nah, ini adalah gambar kedua anak Imam Eli. Masih ingat siapa itu Imam Eli? Nah, Eli adalah seorang imam ya. Eli adalah seorang imam yang bekerja di Bait Allah. Dia tinggal di kota Silo. Nah, Imam Eli ini memiliki dua orang anak laki-laki. Namanya adalah Hofni dan Pinehas. Oke? Hofni dan Pinehas adalah anak Imam Eli. Lalu apa yang dilakukan kedua anak tersebut? Wow, ternyata anak Imam Eli ini suka mengambil daging-daging persembahan dengan seenaknya saja. Mereka suka mencuri. Mencuri, mengambil milik orang lain dengan seenaknya tanpa izin, itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan yang tidak bertanggung jawab sama dengan anak-anak Imam Eli ini. Padahal
Papa mamanya ya. Padahal Eli adalah seorang imam yang bekerja di bait Allah. Tapi justru anak-anaknya tidak menjadi teladan bagi jemaatnya. Nah, coba perhatikan ini. Maukah kamu seperti ini? Tentunya tidak. Perbuatan anak imam Eli adalah tindakan yang salah, tidak bertanggung jawab. Mereka mengambil persembahan untuk Tuhan seenaknya saja. Itu adalah sikap perbuatan yang tidak baik. Nah, Teacher Reda sudah menunjukkan kepada kamu contoh sikap yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Kita melihat tadi, Yesus ketika kecil, dia sudah menunjukkan sikap bertanggung jawab, dia pintar karena dia mau rajin belajar. Sedangkan anak-anak Imam Eli, dia tidak taat kepada perintah orang tuanya. Mereka melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Tuhan kehendaki. Reda mau mengajak kamu. Oke, coba perhatikan. Apa manfaat sikap bertanggung jawab itu? Nah, ketika kita menunjukkan sikap bertanggung jawab, ya sejak kecil ketika kamu dilatih, ya bertanggung jawab itu berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Oke, dapat membahagiakan orang tua. Lalu apa lagi manfaatnya? Menjadi teladan bagi orang lain. Kemudian menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, bertumbuh menjadi anak yang lebih baik. Ini adalah manfaat ketika kita mau menunjukkan sikap bertanggung jawab. Mau membahagiakan orang tua? Ya, tentunya. Kalau kamu mau membahagiakan orang tua, lakukan tugas dan tanggung jawab kamu sebagai anak. Belajarlah dengan tekun. Sekarang Teacher Reda mau mengajak kamu untuk bersama melihat contoh sikap bertanggung jawab. Apa itu? Pertama, membantu orang tua membersihkan rumah, belajar dengan rajin, dan membantu ibu menyapu halaman. Bisa melakukannya di rumah? Iya, coba lihat gambar ini. Mereka membantu orang tuanya untuk membersihkan piring. Dan kita akan melihat contoh yang tidak bertanggung jawab. Contoh yang tidak bertanggung jawab itu menonton TV hingga lupa waktu. Terus mulai pagi sampai malam menonton terus hingga lupa mengerjakan tugasnya. Sehingga ketika mamanya pulang kerja, rumahnya berantakan, tugas sekolah tidak diselesaikan, membuat orang tua menjadi marah. Tidak bahagia kan? Nah, yang berikutnya, membuang sampah ke sungai. Oh, di sini tidak ada, mungkin kamu tidak pernah membuang sampah ke sungai kan? Tapi kamu bisa membuang sampah ke parit misalnya, atau membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Dan yang berikutnya, meletakkan sepatu dengan sembarangan ketika kamu pulang ke rumah, kamu tidak meletakkan sepatu atau sandal kamu kerak sepatu, melainkan kamu lempar begitu saja. Itu adalah contoh sikap anak yang tidak bertanggung jawab. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Teacher Roida berharap kamu dapat mengerti dan kamu dapat memahami. Kamu hanya membaca, melihat, dan mendengar ya. Oke, Teacher Roida mau kamu dapat mempraktekkannya di rumah. Contoh sikap yang bertanggung jawab. Oke, thank you Mark Level. Bye-bye. God bless you everyone.